Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami yang beranggotakan pertama, M. Rian Prawira Negara dengan NIT 1904-09184. Kedua, Beni Mikael Sihombing NIT 1904-09180. Ketiga, Nur Afni Purnamasari NIT 20990839. Keempat, Maisekar Wijaya NIT 1904-09179. Kelima, Puja Ayu Safitri NIT 1904-09181. Keenam, Windy Ayu Lestari NIT 1904-09183. Dan yang terakhir, Yohanes P. Karwayu dengan NIT 1904-09509. Di sini, kami akan menjelaskan tentang angkutan transportasi multimoda. Menurut the United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods 1980, the MT Convention at 1, multimoda transport ialah pengangkutan barang dengan paling sedikit dua moda transportasi yang berbeda dalam satu kontrak dokumen dari satu tempat ke dalam suatu negara di mana barang tersebut diambil oleh operator multimoda transport ke satu tempat tujuan pengiriman barang di negara yang berbeda. Sementara, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda, Bab 1, angkutan multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Kelebihan dan manfaat multimoda adalah: yang pertama, direncanakan dan dikoordinasikan sebagai satu operasi, dapat meminimalkan waktu yang dihabiskan dan mengurangi risiko barang hilang atau rusak pada titik transhipment. Hal ini karena MTO memiliki saluran komunikasi sendiri dan koordinasi dengan pihak operator kapal di pelabuhan muat di titik transhipment. Yang kedua, waktu transfer dan transit yang cepat meningkatkan peluang bisnis dari penjual ke pembeli. Yang ketiga, beban beberapa dokumentasi dan legalitas yang terkait dengan transportasi tersegmentasi menjadi sangat berkurang. Yang keempat, dengan pergerakan barang yang lebih efisien, tingkat pengangkutan berkurang, penghematan biaya yang dinikmati oleh pengirim barang, penerima barang, dan freight forwarding. Yang kelima, operator transportasi multimoda menyediakan satu kontak sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang lebih besar dan meminimalkan salah pengertian. Dalam penyelenggaraan angkutan multimoda, perlu ada pengaturan yang diwujudkan dalam peraturan pemerintah sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari keempat undang-undang di bidang transportasi. Ketentuan mengenai angkutan multimoda ini diatur dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 50 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 187 sampai dengan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Pasal 147 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Sistranas Permenhub No KM 49/2005. Di dalam peraturan pemerintah tentang angkutan multimoda, pengaturan mengenai badan usaha angkutan multimoda beserta persyaratannya merupakan unsur yang paling penting dalam rangka memberikan arah dan pengembangan penyelenggaraan angkutan multimoda di Indonesia. Tipe-tipe transportasi multimoda yaitu laut, lebih cepat dari transportasi laut dan lebih murah dari transportasi udara. Kombinasi keduanya adalah kecepatan kargo udara dan transportasi laut yang ekonomis. Layanan ini cocok untuk produk manufaktur dan retalis dengan pembagian perpindahan pengiriman sepertiga laut udara, dan sepertiga udara. Yang kedua ada air.
multimoda ini sangat banyak digunakan, yaitu angkutan udara dan transportasi darat. Dalam kombinasi ini, transportasi darat digunakan untuk mengangkut kargo untuk jarak jauh di daratan. Airlines menyediakan layanan transportasi darat menggunakan kendaraan mereka sendiri. Melalui jalan-jalan tol, kargo ini diangkut dengan truk melintasi perbatasan antara negara dan terhubung dengan layanan jarak jauh, Trans-Pasifik, Transatlantik, dan Intercontinental Service. Kereta atau darat atau angkutan sungai laut. Kombinasi moda transportasi ini banyak digunakan ketika barang diangkut dengan transportasi laut dari satu negara ke negara lain, dan satu atau lebih moda transportasi darat seperti kereta, jalan dan angkutan sungai yang harus digunakan untuk mengangkut barang dari inland center menuju pelabuhan laut di negara asal atau dari pelabuhan laut ke inland center di negara dalam satu negara. Tipe operator transportasi multimoda. Yang pertama yaitu Vessel Operating Multimoda Transport Operator. Pada umumnya, pemilik kapal hanya menjalankan pengiriman kargo dan port ke port, namun demikian banyak juga operator yang memberikan servis lengkap, end-to-end service, dan dengan sistem kontainer lanjutan. Banyak dari pemilik kapal menambahkan servis mereka termasuk pengiriman via darat dan udara. Yang kedua yaitu Non-Vessel Operating Multimoda Transport Operator. NVO Operating MTO adalah operator transport yang tidak memiliki kapal laut sendiri, namun demikian mereka memiliki transport utama seperti truk. Pengecualian dari transport NVO MTO untuk memiliki pesawat atau kereta. Umumnya mereka melakukan subkontrak transport darat, laut, dan udara tersambung dapat dioperasikan. NVO MTO dapat memberikan servis multimoda secara penuh walaupun tidak memiliki transport utama. Yang ketiga, freight forwarders adalah perusahaan yang bertindak sebagai karis dan diasumsikan bertanggung jawab penuh pada pembelian kontrak transportasi tanpa melibatkan pemilik kapal. Mereka memiliki beberapa kategori, yaitu yang pertama, mengontrol secara penuh multimoda transportasi operator atau MTO dengan beda moda transportasi. Yang kedua ada NVO, yaitu non-vessel operator, dan yang ketiga ada NVOCC, yaitu non-vessel operating common carriers. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah pembahasan dari kelompok kami mengenai angkutan transportasi multimoda. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.